Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Semoga malam ini kita dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Sudah ngopi belum? Wis ngopi dereng? Nek dereng ngopi dulu. Oh enak, maknyes. Kadang orang itu melek tapi tidur, hidup tapi tidak sadar. Nah, berbicara mengenai kesadaran itu kadang-kadang kita tidak hadir sepenuhnya di situ. Raganya di sini, pikirannya kemana? Minum kopi, pikirannya kemana? Ngerokok, pikirannya kemana? Mungkin kita sebagai sesama pelaku sama-sama merasakan ketika minum kopi rasanya masuk, pahitnya kerasa, manisnya kurang karena memang tadi pakai gulanya sedikit. Merokok itu kalau kita bisa hadir sepenuhnya di situ, menikmati saat ini, tak kira hidup kita juga akan lebih ayem, tentrem, damai. Berbeda misalnya ketika menikmati kopi, tapi yang muncul itu kejadian-kejadian di masa lalu, atau kenangan-kenangan di masa lalu, atau mungkin kemarin, atau mungkin yang hadir adalah bagaimana besok, hari depan, masa yang akan datang, sehingga yang muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi berbicara mengenai kesadaran itu bukan hanya sebatas kita sadar bahwa saat ini aku sedang ngopi, hanya sebatas itu. Tapi pikiran kita tidak hadir sepenuhnya di situ, rasa kita tidak hadir sepenuhnya di situ. Ada sebuah cerita lucu dan ini nyata karena baru terjadi tadi sore ini. Ada seseorang, dia nyopir mobil, tepat berhenti di depan saya. Terus akhirnya buka kaca mobil. Mas, ini saya tuh mau ke laundry. Ini sementara laundrynya itu di belakang sana. Apakah saya bisa minta tolong untuk dibantu, dikasih apa-apa? Saya mau mundur ke sana. Oke, siap bos, saya bilang gitu. Tapi dalam hati ada pertanyaan di situ. Ini orang nyopir mobil dia sadar, tapi pikirannya kemana? Kok sampai laundry itu terlewati tapi nggak menyadari? Kita sebagai sama-sama pelaku mungkin masih sering melakukan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kita tidak hadir sepenuhnya, kita tidak sadar sepenuhnya, sehingga yang terjadi apa? Hidup kita malah menjadi semakin rumit karena kita tidak bisa selalu dipenuhi dengan kesadaran. Berbicara tentang kesadaran, tentang kepemilikan, tentang keinginan, ini menarik dan tidak cukup kalau misalnya hanya diobrolkan sehari atau 2 hari, karena itu sangat luas. Bahkan kita karena saking terbiasanya itu tidak sadar kita sering mengatur Tuhan, atau bahkan lebih parah lagi kita berlaku seperti Tuhan. Benarkah kita masih terjebak di situ? Tanpa ada kesadaran, kita sering melakukan hal itu. Dalam video ini, Kiai Buya Syakur akan memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran, tentang kemelekatan seperti apa. Langsung saja kita simak videonya. Kita belajar bersama-sama, semoga kita sama-sama tercerahkan dan mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect untuk jenengan semuanya. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abdu, kullu syai'in li falatunazi'ni ma li. Wahai hambaku, kullu syai'in li, segala sesuatu, apa saja yang ada di dunia ini, baik di langit maupun di bumi, semuanya adalah milikku. Fala tunazi'ni, jangan bikin recok kamu nih. Jangan ikut-ikut ngatur-ngatur lagi. Sudah, itu punyaku semuanya. Ya, kamu jangan bikin repot lagi, ngatur sini, nggak usah ngelawan-ngelawan lagi lah. Udah gitu, ya. Mali, apapun yang menjadi milikku, kamu nggak usah ngatur. Sekarang saja mungkin nggak ada orang ujuk-ujuk datang ke sini, langsung dia ngatur itu Buya, apa namanya, ikan-ikan hias itu nggak bagus di depan rumah gitu tuh, di pinggir sana. Terus ngapain di sini mau bikin akuarium di ruang tamu itu tuh, apa kita mau ini? Terus mau bikin ini orang siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa kok, dan kamu bukan apa-apa. Urusannya apa? Nah, ini kita ini seringkali, bukan sekali, hampir kebanyakan lah, atau pada umumnya, melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada Tuhan, ngatur Tuhan, ngatur pangeran. Kalau nggak diturutin, ngamuk kamunya. Banting sana, banting sini. Disuruh siapa? Kamu ini, hai manusia, ada di sini sekarang ini sebagai tamunya Allah. Sedang dihadirkan di sini, disuruh menikmati apa adanya, suruh bersenang-senang, bukan suruh ngamuk-ngamuk, bukan suruh ngatur-ngatur. Jadi kalau kamu sebagai tamu Allah di sini, ketika saya keluarkan air putih, diminum nggak? Minum. Air susu? Minum. Air kopi? Kalau nggak saya kasih minum, marah nggak? Ini yang jadi persoalan. Jadi dari sisi psikologi kepemilikan, ya. Ini sumber dari berbagai masalah karena berawal dari kepemilikan. Karena kita merasa memiliki, maka ketika kita itu kehilangan sesuatu, kita kecewa. Semakin banyak yang engkau miliki, semakin banyak engkau akan mengalami kekecewaan. Berarti siapa yang paling banyak kecewa, orang kaya atau orang miskin? Kita bicara dengan logika. Ternyata yang paling bahagia itu namanya Bitarmi. Dia tidak pernah sedih ditinggal mati oleh suami. Apa sebabnya? Nggak pernah punya suami. Dia tidak pernah kecewa gagal panen. Sebabnya apa? Nggak punya sawah. Dia nggak pernah jatuh pingsan, rumahnya kebakaran. Jadi kalau begitu, orang yang tidak punya apa-apa, itulah orang yang paling bahagia. Saya yakin nggak masuk akal. Anda tidak mungkin akan percaya kalau saya katakan bahwa ketika orang itu tidak punya apa-apa, itulah yang paling bahagia. Maksud saya, boleh saja Anda kaya raya,
boleh saja mobilnya punya 30, boleh saja punya rumah istana, boleh saja punya deposito 10 triliun, tapi ketika Anda tidak merasa memilikinya, Anda pasti bahagia. Jadi bukan materinya, tapi kondisi hati kita merasa memiliki atau tidak. Paham ngomong kita kayak? Ya, kita paradigma ini kita bangun bahwa apapun yang ada di tangan kita ini hanya titipan Allah. Pada saat diambil ya silahkan, kita ikhlas. Kita dikasih anak, titipan Allah. Ketika mati nangis nggak? Kenapa? Ya karena sudah muncul merasa memilikinya. Kalau itu titipan Allah, ya kita juga akan memelihara anak kita sebagai titipan sebaik-baiknya. Iya, dicebokin, disusuin, diurusin, disekolahkan, dipesantrenkan, biaya kita keluarkan semuanya. Pada saatnya digambil, ya silakan milik Allah kok. Nah, orang yang usahanya tempat penitipan sepeda motor, ketika orang ambil motornya lalu dia menangis kan lucu. Jadi artinya bagaimana? Menumbuhkan kesadaran bahwa semua ini titipan Allah ternyata tidak mudah. Bukan hanya orang biasa, kiainya sekalipun juga tidak mudah untuk meyakini bahwa ini titipan Allah. Paling-paling mau cangkem, omongan saja di mulut saja kan. Nyatanya nangis juga kok. Nah itu. Jadi artinya itu satu. Kita karena dari rasa memiliki, kita semakin banyak mengalami kekecewaan. Karena rasa kepemilikan kita akhirnya mengatur Tuhan, ngeresokin Tuhan. Ya, karena karena itu milik kita. Nah, resiko yang tertinggi ketika ada dua pihak yang mengklaim sebagai pemilik atas satu materi, suatu benda, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Kalau rumah ini ada dua orang mengklaim, Pak Ibnu mengatakan ini rumah saya, ini sertifikatnya. Pak Afkar mengatakan ini rumah saya, ini sertifikatnya. Dan banyak sekali di Jakarta, di Cirebon, itu ada dua orang punya sertifikat yang sama atas sebidang tanah. Betul nggak? Sama-sama klaim ini milikku. Apa yang terjadi? Dibawa ke pengadilan berurusan. Betul nggak? Nah, ketika engkau mengklaim ini milikku, maka siap-siaplah Anda berurusan dengan Tuhanmu. Udah paham? Iya, ujungnya Pak, masuk penjara loh. Sertifikat kamu ini palsu. Semua sertifikat adalah palsu. Dari awalnya udah palsu. Anda punya sertifikat, oke. Dari mana beli? Dari A. A-nya dari mana? Dari B. Ini dari asal usul tanah, dari C. Di ujungnya dari mana? Dari ngerampok kok. Karena Tuhan tidak pernah membuat tanah ini pemilikan kepada sertifikat, nggak ada. Tuhan tidak pernah memberikan sertifikat kok. Yang membuat Indonesia punya tanah dari Sabang Merauke itu beli dari mana? Kalau di tuku beli negara ke? Enggak. Kalau di apa? Ini di Pulau Sangat, nih, iya. Semaya. Saya nyewa tanah PU untuk nanam jeruk, kemudian daripada tanah nganggur nggak diproduktif, ya udah saya beli garapanya sebatas 100.000. Ya beli garapan bukan beli tanah. Habis nganggur sih, mubazir kan saya yang jeruk. Itu tanah PU.
Dari mana PU-nya? Tanah timbul di sebelah timur Kali Cimanuk. Nah, tanah timbul Kali Cimanuk kan karena sana sebelah baratnya erosi. Banyak tanah orang yang dulunya hilang, bergeser akhirnya ke sebelah Pulau Sangak. Betul nggak? Sungai itu airnya mengalir. Karena erosi jadi akan berubah. Banyak tanah yang hilang di sebelah barat Cimanuk Bangka 2 tuh, ya kan gitu. Lalu menimbulkan tanah baru, namanya tanah timbul di sebelah timur Cimanuk. Yang timbul punya negara, kalau yang hilang salah. Kan bulit lu. Sing hilang musbae, sing nongol dekat kita. Betul nggak? Iya, salahnya. Ini urusnya ruwet. Kalau Allah mah memiliki tanah nih, ya memang asli yang dia yang bikin aja. Kalau kita hanya klaim sebenarnya itu. Iya kan? Nah itu ada masalah, jadi persoalan. Mungkin nanti bisa kita bikin satu kajian khusus tentang psikologi kepemilikan. Ya, dalam seberapa besar pengaruhnya rasa memiliki dalam membangun kebahagiaan. Ya. Jadi artinya dalam artian begini, ini orang salah paham lagi. Saya sengaja bikin pondok pesantren Carang Pinggan tidak menggunakan simbol-simbol keluarga. Karena saya dulu pernah bikin pondok namanya Yasinia, nama bapak saya. Kenapa di sini kok Cadang Pinggan? Ya karena ketika saya nyebutnya Yasinia, masyarakat sekitar sebagai penonton. Pondoknya Kiai Yasin, bapaknya Buya Sakur. Ya sudah. Nah, kenapa namanya Cadang Pinggan sekarang? Supaya masyarakat sekitar kita ikut serta merasa memiliki. Artinya tanah ini saya beli dan saya wakafkan untuk Allah. Maksudnya diwakafkan untuk Allah, bukan ya Allah ini tanahnya buat kamu, bukan begitu. Artinya tanah ini saya lepaskan dari hak milik saya, dari turunan saya, dan tidak boleh diwaris karena ini untuk kepentingan masyarakat umum, mencerdaskan anak bangsa. Itu maknanya wakaf tuh. Iya kan? Iya. Betul enggak? Iya. Kalau saya mati diwaris enggak? Ya enggak dong. Ini sudah milik masyarakat. Namanya Pondok Cadang Pinggan. Nah, itu maksud saya dengan cara semacam ini saya ingin membangun rasa mengikut serta memiliki. Ini penting juga, tapi bukan memiliki ngatur. Itu artinya ikut memikirkan, ya nanya Buya santrinya makannya apa, berapa banyak anak yatim disantuninya. Ini saya ada rezeki barangkali bisa manfaatkan 500.000. Ya alhamdulillah. Itu namanya merasa memiliki. Saya lagi bangun, datang orang lagi apa ya? Ini mau bikin asrama. Oh iya, pokoknya nanti besok saya kirim pasir 2 truk. Itu yang mendorong itu karena ada merasa memiliki. Pondok ini adalah bukan miliknya Buya Sakur, tapi miliknya seluruh masyarakat Indramayu, khususnya adalah daerah Cadang Pinggan, juga Gemriwang dan Tasmaya sekitarnya itu, kan begitu. Betul enggak? Yeah. Nah, ketika saya kurang tanah karena ikut merasa memiliki, ya udah Buya ini kalau di pasar mah harganya 2 kintal sebatan nih. Ya udahlah sekitar aja lah sebatan. Ini mah enggak, karena tidak merasa memiliki. Saya beli tanah sebelah diperlukan yang sebenarnya 2 kintal sebata, dia mintanya 12 kintal. Karena tidak merasa memiliki. Mumpung-mumpung kesempatan. Betul enggak? Ya.
Dan ini terjadi, bukan katanya. Akhirnya saya larinya ke mana? Ke selatannya. Mentok sana sih. Udah. Malah dijadikan kesempatan. Nah itu juga perlu membangun rasa memiliki. Wah, jadi nanti bisa kita tafsirkan ini gara-gara rasa memiliki kita jadi susah. Ya bukan begitu maksudnya. Ya maksudnya itu adalah rasa memiliki itu artinya kita ikut merasa menikmatinya, bahwa ini adalah sebagai aset kita bersama. Nanti yang pinter-pinter bang anak-anak kita semuanya, anaknya Buya mah belum tentu sekolah di sini kok. Ini anak saya sekolahnya di Jogja ya, di Solo, di Semarang. Ya, yang di sini ada anak-anak orang-orang yang Indramayu. Ya kan semacam itu. Iya. Nah, itulah makanya kita kembali bahwa rasa memiliki sebagai nilai moral, ya itu artinya merawat, ya memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan yang lebih luas lagi. Merasa memiliki akan menyebabkan kita merawat nikmat itu sehingga bisa berumur panjang. Karena saya merasa memiliki mobil BMW seri 5 itu tahun 91. Sekarang 2023 berapa tahun tuh jadi? Iya kan sebelum Jain lahir mobil itu sampai sekarang masih bagus, masih layak, masih enak dipakai. Saya rawat. Kenapa? Karena saya merasa memiliki. Beda jadinya, bukan memiliki itu. Jadi kalau kita tidak merasa memilikinya, ya udah nggak mungkin dong mobil masih bisa jalan begitu tuh. Nah itu. Nah kita juga sama. Merawat rumah tangga istri kita juga sama, merasa memilikinya. Engkau adalah milikku, ya aku juga merasa bahagia ketika istriku merasa memiliki diriku, kan begitu. Itu penting ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini jangan ngatur-ngatur Allah maksudnya mah, ya kan begitu, bahwa bisa begitu ada ya artinya landasan awalnya itu adalah bahwa apapun yang kita miliki ini boleh-boleh saja secara hukum memang hak kepemilikan ada, legalitasnya ada, BPN-nya ada, sertifikatnya ada, AJB-nya ada, pajaknya ya bayar, itu bukti kepemilikan dalam arti merawatnya. Tetapi ini semuanya secara hakikat itu adalah syariatnya. Hakikatnya ini semuanya milik Allah dan kita hanya diberi kesempatan sementara sebagai fasilitas, sebagai pinjaman, sebagai titipannya Gusti Allah. Wis paham? Wis mancing akal beli. Nah, itulah kira-kira supaya kita paham. Ya, tetapi beginilah. Saya juga tidak terlalu menuntut ibu-ibu mengatakan alhamdulillah suami saya sudah pulang, ini udah mati gitu. Nggak wajar juga kalau suami mati lalu ketawa alhamdulillah bisa balik ini Gusti Allah, ya enggak juga ya. Jadi kalau rasa sedih muncul, kehilangan sesuatu, anak meninggal, suami meninggal, ya mobil hilang, tabrakan, rumah kebakar, kita sekejap kita sedih, nangis, itu wajar, masih bisa ditolerir. Yang penting jangan berkepanjangan sampai 3 tahun masih mewek baik. Udah 3 tahun nanti air mata mengalir lagi, ingat suami lagi, ngapain? Ya kalau sedih sehari 2 hari, seminggu kita maklumi, wajar sebagai kemanusiaan. Yang berbahaya itu adalah yang berkepanjangan, dirawat, dipelihara, disimpan, diopeni, kesedihan-kesedihan itu membuat kita jadi hidupnya tidak nyaman. Itu semuanya sampah-sampah. Bersihkan dari hatimu, kosongkan hatimu, biar hanya Allah yang ada di dalam hatimu itu.
Pengen damai enggak? Pengen bahagia? Gitu sudah selesai. Itu sampah semuanya. Iya, begini. Suaminya sudah meninggal. Kain kafannya dibikin di depan dia, dibungkus, digotong sampai dia istri ikut ke makam, ikut ngubur, dia menangis sedih. Iya, itu peristiwa-peristiwa suami nazar, suami mati, suami dimandiin, suami dikubur, itu menjadi trauma dalam pikiran seorang istri. Oke, peristiwanya mungkin sudah lupa. Ya, gambar suami dibungkus kain kafan sudah lupa. Ya, mata kita melihat orang menggali kuburan sudah lupa. Bunga-bunga yang ditabur sudah lupa, peristiwanya sudah lupa. Tapi komplikasinya masih berdenyut di dalam hati kita. Iya. Traumanya masih berdenyut dalam hati kita. Itu yang menjadi sengsara sampai bertahun-tahun. Dikokoning sapa. Sudah lupakan saja, selesai, alhamdulillah. Ufawwidu amri ilallah, kita serahkan semuanya kepada Allah, ya udahlah. Nah, itu saya kira saya melihat syariat, hakikat itu satu paket ya. Tapi kenapa orang jadi mempertentangkan? Betul enggak? Ya enggak satu paket itu. Dari sisi syariat begini, dari hakikat begini. Dari syariat kita boleh merasa memiliki, dalam artian harus merawat, diopeni, diurusin supaya bisa bermanfaat, ada gunanya, kan begitu. Secara hakikat yang kita miliki ini sebetulnya adalah bukan milik kita, semuanya milik Allah. Kenapa ada kita? Itu hanya sebagai pinjaman, sebagai fasilitas. Hak guna pakai saja. Jadi saya siap kapan-kapan kalau mau diambil silahkan. Yang penting selagi di tangan saya, maka ini harus saya rawat dengan baik. Kan begitu persoalan. Udah paham ya? Oke.